Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi, di mana saya Nur Hafni sebagai moderator dan rekan saya Bintang Putri Ramadhani. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Mukhlis SH.MH. Baiklah, saya akan mempresentasikan implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ketidakpastian hukum. Hukum acara Mahkamah Konstitusi saat ini hanya diatur dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi, antara lain: A. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PNK/2015 tentang pedoman beracara dalam perkara pengajuan undang-undang. B. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08/PNK/tahun 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. C. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 04/PNK/tahun 2004 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum. D. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembukaan partai politik. E. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. F. Yang terakhir, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, menurut Lon L. Fuller, terdapat 8 persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik, sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Nah, ke-8 persyaratan tersebut adalah: 1. Generalitas undang-undang. 2. Undang-undang harus diumumkan. 3. Undang-undang tidak berlaku surut. 4. Rumusan undang-undang harus jelas. 5. Konsistensi dalam konsepsi hukum. 6. Undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan. 7. Undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah. 8. Yang terakhir, kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan. Selanjutnya, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Putaran MK Nomor 012, 016, 019 Peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 jelas menentukan bahwa makna prosa sesuatu pemerintah pendelegasian peraturan lebih lanjut meliputi: 1. Harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan secara tersendiri. 2. Tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 3. Yang terakhir, materinya tidak boleh bercampur dengan materi lain yang tidak diperintahkan untuk diatur lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Bintang Putri Ramadhani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Hans Nawiaski mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 kelompok berdasarkan yang terdiri atas kelompok 1, status fundamental non-norma fundamental. Kelompok 2, aturan dasar atau pokok negara. Kelompok 3, undang-undang formal. Ketertiban tertib hukum. Hukum acara Mahkamah Konstitusi sebenarnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh
disublisasikan ke peraturan yang lebih rendah. Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi terhadap ketertiban hukum dalam menyelenggarakan negara hukum Republik Indonesia. Undang-undang harus diposisikan sebagai instrumen yang harus ditegakkan sebagai konsumen sosial. Yang kedua, Mahkamah Tertib Hukum A. Hamid S. Antatami memberikan pengertian tertib hukum sebagai sebuah kesatuan hukum objektif keluarga tidak bergantung pada hukum yang lain dan ke dalam menentukan semua bentuk hukum. Dalam pesan ini sangat sedang tertib hukum adalah tertib terdiri atas berbagai macam-macam peraturan undang-undang yang tersusun secara hierarkis dalam peraturan yang tingkat atau derajatnya tertinggi sampai dengan peraturan yang tingkatnya derajatnya terendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami meminta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.